makin panas. SBY, Jenderal Gatot, membela Habib Rizik Syihab. Tantang Jokowi, bicara soal penembakan 6 rakyat. Patut disayangkan adanya kejadian tersebut. Menurut saya, semuanya harus menahan diri. Sesama anak bangsa, jangan saling membunuh atau menganiaya. Saya heran, kenapa ke bangsa sendiri demikian keras dan ganas. Wahai Bapak Jokowi, negara fungsinya melindungi rakyat. Apalah artinya jika keselamatan jiwanya, keamanannya tidak terjamin? Negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsi utamanya melindungi rakyat? Yang bikin rakyat bingung adalah beredar berita Polda Metro Jaya ancam pidanakan pihak yang sebut Laskar FPI tak punya senjata api. Tapi ada berita lain. Kemarin bilang pistol asli, kini polisi sebut pistol rakitan. Oleh karena itu, anak buah SBY, politikus Demokrat, tantang Presiden Jokowi bicara soal kasus penembakan 6 Laskar FPI itu. Kita masih menunggu Presiden Jokowi menyatakan sikap terhadap kasus penembakan hingga tewas terhadap 6 warga negara. Apakah Presiden berniat membuka seterang-terangnya kasus ini demi mencegah hal yang sama terulang di hari esok? Kata politikus Demokrat Rahlan Nasidik. Selasa, 8 Desember. Anak buah SBY yang juga aktivis HAM itu mengingatkan Presiden Jokowi untuk tak memberikan perlakuan istimewa ke para pendukungnya dan sebaliknya berlaku semena-mena ke para lawan politiknya. Sebagai presiden terpilih di negara demokrasi, Pak Jokowi mestinya memahami hak warga negara mengatasi preferensi dan perkubuan politik. Beliau tidak bisa hanya membela dan mengistimewakan para pendukung dan sekutunya karena konstitusi mewajibkan ia menjadi presiden bagi semua, jelasnya. Soal alasan polisi menembak para pengawal Habib Rizik Syihab itu, Rahlan meminta Presiden Jokowi segera memanggil Kapolri untuk diminta penjelasan soal kejadian di Tol Cikampek, Jakarta itu. Polri mengakui menembak mati 6 warga sipil, membunuh warga sipil, bahkan saat negara berperang atau menghadapi pemberontakan bersenjata, dilarang. Indonesia tidak sedang mengalami semua itu. Maka, lebih dari kasus lain, Presiden wajib mengejar akuntabilitas Polri dalam kasus ini, ungkapnya. Presiden sendiri seharusnya perlu mengetahui apakah penembakan yang dilakukan aparatnya adalah lawful, bukan ekstrayudisial. Maka, Presiden perlu mengerahkan investigasi penuh, imparsial, dan kredibel. Itulah satu-satunya cara. Semoga saja. Jenderal Gatot pun angkat bicara. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pertama, kami memprotes keras atas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam, pengawal Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Cikampek. Tindakan tersebut adalah teror, brutal, dan perbuatan kejam. Kedua, tindakan demikian hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais atau tidak berketuhanan yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kami mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara objektif, imparsial, dan transparan, guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 4. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pimpinan Polri yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu. Kelima, kami menyerukan rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti-demokrasi. Semoga
Tuhan yang Maha Kuasa, lindungi rakyat Indonesia dari segala bentuk kejahatan dan kezoliman. Jakarta, 7 Desember 2020. Presidium kami, Gatot Nurmantio. Tak hanya Jenderal Gatot, Amin Rais, 6 laskar FPI ditembak. Rezim ini sudah sangat zolim. Amin Rais, jangan bermain dengan nyawa. Amin memberikan pendapat dengan berceramah sesuai dalil yang ada di kitab suci Al-Quran. Saudara-saudaraku, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kejadian yang amat sangat mengejutkan, yaitu lenyapnya 6 nyawa dari laskar FPI di sekitar tol Cikampek. Saya tidak akan mengatakan mana yang benar, mana yang salah, ujar Amin Rais Selasa 8 Desember. Menurutnya, berdasarkan Al-Quran, nyawa manusia jauh lebih berharga daripada nyawa hewan. Selanjutnya, Amin Rais berpesan kepada TNI atau Polri untuk mengingat keberadaan rakyat. Teman-teman Polri, teman-teman TNI, renungkan. Baju seragam Anda yang gagah itu, tank, pesawat terbang, helikopter, kemudian juga peluru, pistol, dan lain-lain itu semua datang dari rakyat, ungkapnya. Amin bahkan mengungkit nyawa yang lenyap di daerah lain seperti Aceh dan Papua akibat tragedi berdarah itu. Dia menyebut rezim ini sudah sangat zolim. Ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zolim. Jadi masih ada waktu untuk bertobat, tegasnya. Oleh karena itu, Amin Rais meminta Presiden Jokowi untuk mengendalikan kejadian ini. Jadi Mas Jokowi, ini imbauan saya kepada Anda. Tolong Anda kendalikan. Karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi, ujarnya dengan nada marah. Maaf kalau saya kelihatan agak marah. Memang saya emosi. Lanjutnya, kejadian berdarah ini membuat sejumlah politisi mengeluarkan argumennya sebab diduga banyak kejanggalan atas kejadian tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?